Hai adik-adik Light Kid. Sebelum ibadah, yuk kita ikuti tata cara ibadah online. Pertama, adik-adik harus sudah mandi ya. Dan jangan lupa sudah makan juga. Yang kedua, adik-adik pastikan memakai baju yang rapi dan sopan ya, walaupun ibadahnya dari rumah. Selanjutnya, yang ketiga, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan yang terakhir, adik-adik yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah dari awal sampai akhir. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti semangat ya. Yuk kita mau mulai ibadah kita. Sebelum itu yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah kami nih ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau tutup bungkus, hanya di dalam tangan-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita mau siapin hati kita mau mulai ibadah kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Adik-adik, kita mau nyanyiin lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban
kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat adik-adik? Masih ya? Oke. Laskar Kristus? Siap? Oke. Kak Dila mau tanya, siapa yang sekarang ini nih masih rajin untuk berjemur di pagi hari? Coba. Oke, masih ya? Nah, kalau kita berjemur tuh ada matahari. Nah, kita mau nyanyiin lagu dari Terbit Matahari. Yuk adik-adik, kita harus nyanyiin lagu ini dengan semangat dan dengan gerakan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, masih semangat? Yuk kita harus semangat karena kita mau masuk ke gerbangnya Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur, halamannya dengan puji.
selama-lamanya. Yuk adik-adik, sekarang kita mau siapin hati kita. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan sentuh hati kami ya Tuhan. Ubahkan hati kami ya Tuhan. Ya adik-adik, kita mau nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh. Kita mau siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yuk adik-adik, kita mau lebih serius lagi menyanyikan lagu ini ya Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari
atas berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, dan Kau juga berkati adik-adik yang mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat duduk diam dan tenang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya dalam tangan-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan kami bisa berkumpul, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhan jamahlah hati kami Tuhan, sehingga hati kami Tuhan bisa menjadi tanah yang subur Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi hari ini kita mau bawain satu sharing firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 15 ayat 5. Dibacain dulu ya semua. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, jadi dalam ayat ini Tuhan mau bilang kalau Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur. Adik-adik, dalam kehidupan kita pasti banyak banget nih sumber-sumber. Kayak misalkan kalau kita pengen air bersih, ada sumber mata air. Kalau kita pengen siapa di sini yang sekolahnya online, pasti kita semua di online kan, pasti kita harus deket-deket yang namanya sama tuh sumber internet. Kalau kita lagi main game, kalau misalkan jauh dari internet, pasti kan gak enak dong, loading terus gitu kan. Mau nembaknya loading dulu, pasti udah kalah duluan kan. Nah, di sini Tuhan bilang kalau Tuhan adalah pokok anggur. Pokok anggur itu apa sih adik-adik? Pokok anggur itu mau bilang kalau misalkan Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Kok pokok anggur sumber kehidupan? Coba bayangin, siapa di sini yang di rumahnya punya pohon cabai? Coba ya adik-adik, kalau kalian cabut rantingnya, kalian petik rantingnya, terus ditaruh di atas meja, dibiarin aja, didiemin, apa cabainya bakal terus tumbuh lagi, bakal tetap subur, numbuh satu pohon lagi di atas meja? Enggak kan? Jadi cabainya lama-lama makin layu dan akhirnya mati. Kenapa? Karena dia nggak deket sama sumbernya, dia nggak deket sama si pokoknya, dia jauh, dia bahkan putus hubungannya sama si pokoknya. Nah, Tuhan Yesus mau bilang kalau dia adalah sumber kehidupan kita adik-adik. Kalau misalkan kita jauh-jauh dari Tuhan Yesus, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Contohnya kita mau belajar dari 3 orang sahabat. Nah, 3 orang sahabat ini, yang pertama ada Sadrak, Mesak, Abednego. Ada yang tahu nggak siapa sih 3 orang ini? Kalau adik-adik pengen tahu cerita lengkapnya itu ada di Daniel 3. Boleh tuh, misalkan adik-adik nih mau dibacain sama mamanya, minta tolong mama bacain dong. Atau kalau yang udah pintar baca, bisa baca sendiri di Daniel 3. Aku mau ceritain sedikit aja. Jadi 3 orang sahabat ini adalah sahabat yang sama-sama dekat sama Tuhan. Mereka bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mereka gak mau tuh nyentuh makanan-makanan yang dilarang oleh Tuhan atau berbuat-buat yang dilarang oleh Tuhan. Nah, suatu hari, suatu ketika Raja Nebukadnezar ngebangun patung emas. Terus dia bilang kalau semua orang di daerah situ, di Yehuda, waktu itu Yehuda, kalau dengar bunyi-bunyian musik-musik, kalian harus datang dan nyembah si patung ini. Tuhan bilang begitu. Terus waktu itu Sadrak, Mesak, sama Abednego gak mau adik-adik. Terus akhirnya dia dilaporin sama beberapa orang. Dibilang ke raja, Raja, masa ya Sadrak, Mesak, Abednego gak mau loh. Padahal kan raja udah bilang nih, kalau misalkan kita dengar bunyi-bunyian, kita dengar suara musik, kita harus menyembah patung yang dibuat raja. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego gak mau. Terus raja bilang, iya, karena Sadrak, Mesak, Abednego udah gak mau dan dia udah melanggar perintahku, dia harus kita taruh ke dapur perapian. Terus Sadrak, Mesak, Abednego dipanggil.
Sadrak, Mesak, Abednego disuruh buat nyembah si patung itu. Kalau enggak, dia masuk ke dapur perapian. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tetap enggak mau. Dia bilang, Tuhanku bakal menolong aku. Kita enggak bakal pernah ninggalin Tuhan. Terus seandainya pun Tuhan enggak bakal nolong kita tetap mau percaya sama Tuhan. Kita enggak mau nyembah-nyembah patung yang lain. Akhirnya Raja marah besar. Dapur perapian dipanasin 4 kali lipat dari panasnya yang semula, dan Sadrak, Mesak, Abednego dimasukin ke dapur perapian. Bahkan adik-adik, orang-orang yang ngebawa Sadrak, Mesak, Abednego masuk, mereka kebakar. Tapi waktu Sadrak, Mesak, Abednego ada di dalam dapur perapian, Raja kaget. Kenapa Raja kaget? Ada 1 orang lagi. Tadi berapa orang? 3 orang. Pas dilihat, kok ada 4? Kan tadi kita nyeburinnya 3 deh, tapi yang ada di dalam ada 4 orang. Terus akhirnya Raja sadar, oh berarti Tuhan yang mereka sembah itu benar. Tuhan yang mereka sembah itu Tuhan yang benar. Nah, dari cerita ini kita mau belajar 3 hal dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang pertama, Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, Tuhan sebagai pokok anggur kita. Tuhan juga merupakan sumber kekuatan dan keberanian kita. Sama kayak Sadrak, Mesak, Abednego. Dia punya iman yang teguh sama Tuhan. Dia punya keberanian. Kenapa dia berani? Karena dia tahu Tuhan Yesus bakal nolong dia. Karena dia tahu kalau nggak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Tuhan. Terus yang kedua, tadi poin pertama, Tuhan sumber kekuatan dan keberanian kita. Poin kedua, Tuhan nggak bakal ninggalin kita sendirian. Waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego diceburin ke dalam dapur perapian, Raja ngeliat ada berapa orang? 4 orang. Karena apa? Karena Tuhan menyertai mereka. Tuhan ada dalam masa-masa sulit mereka. Tuhan gak ninggalin mereka di dalam dapur perapian. Atau Tuhan tiba-tiba matiin apinya. Enggak, Tuhan menunjukin kalau misalkan Tuhan ada di setiap masa-masa hidup kita. Tuhan hadir waktu kita lagi dalam masalah. Tuhan hadir waktu kita lagi dalam hal-hal yang gak bisa kita atasin. Jadi kalau misalkan kita dekat sama Tuhan, kita berpegang teguh sama Tuhan, kita jadiin Tuhan pokok anggur kita, dan kita dapat kekuatan dari Tuhan, dan Tuhan juga menyertai kita. Tuhan mungkin gak langsung menyelesaikan masalah kita, enggak, itu bukan cara Tuhan, tapi Tuhan menyertai kita buat menyelesaikan masalah itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah sebagai pokok anggur kita, sebagai sumber kehidupan kita, Tuhan menyertai kita dan Tuhan menolong kita. Tuhan tuh sumber pertolongan kita. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan nolong mereka. Tuhan gak tinggalin mereka sendirian. Tuhan ada untuk mereka sebagai jawaban dari permasalahan mereka, adik-adik. Jadi misalkan kalau adik-adik lagi ada masalah, kok di sekolah teman-teman aku gini, kok aku dijauhin, kok aku, atau masalah-masalah lainnya, kok di rumah mama papa berantem atau apa, adik-adik ada Tuhan Yesus yang mau dengerin keluh kesah adik-adik. Adik-adik jangan lari ke tempat-tempat lain, jangan lari ke mencari pertolongan tempat lain, tapi datang ke Tuhan Yesus. Karena semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mendapatkan kekuatan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita nggak sendirian adik-adik, kita ditemani oleh Tuhan. Dan semakin dekat dengan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pertolongan kita, Tuhan akan menolong hidup kita, adik-adik. Begitu firman Tuhan pada hari ini. Jadi intinya ada 3. Tuhan sebagai pokok anggur kita adalah Tuhan sebagai sumber kekuatan dan keberanian kita. Tuhan gak pernah ninggalin kita sendirian, dan juga Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah Tuhan kami bisa terus dekat sama Tuhan, semakin dan semakin dekat sama Tuhan hari demi hari. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan hari-hari kami Tuhan, semua kehidupan kami Tuhan, sekolah kami, pertemanan kami, keluarga kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.